Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo, Hari ini kita mau lihat sesuatu yang agak beda nih. Kita intip gimana sebuah organisasi raksasa dengan misi kemanusiaan besar, Yayasan Gates. yang sering dibilang startup 20 miliar dolar itu ya? Iya, betul. Gimana mereka pakai sistem yang biasanya identik sama Silicon Valley, yaitu OKR, buat lawan penyakit serius kayak malaria, polio, HIV. Sumber kita kali ini bab 11 dari buku Measure What Matters-nya John Doerr, khusus cerita tentang Yayasan Gates ini. Oke, Jadi misi kita hari ini ya bongkar gimana sih Objectives and Key Results, OKR, itu bantu mereka fokus, terus akuntabel, dan lincah gitu dalam upaya mengubah dunia. yang menarik banget di sini menurut saya itu penerapan OKR di luar konteks bisnis murni. Biasanya kan buat ngejar profit ya. Iya kan? Nah, ini nunjukin betapa fleksibelnya sistem ini. Bisa dipakai buat kelola ambisi gede, masalah rumit, bahkan waktu laba bukan tujuan utama. Prinsip intinya sih tetap sama aja, Apa tuh prinsip intinya? yaitu tujuan yang jelas sama hasil yang keukur. Oke, coba bayangin deh, ngelola misi segede, setiap orang berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif. Itu kan, luas banget. Gede banget. Pasti mereka butuh cara buat nyalurin ambisi sama sumber daya yang masif itu kan. Milih mana yang harus didahulukan di antara banyak banget pilihan. Nggak mungkin semua dikerjain. Tepat sekali. Disitulah disiplin jadi penting banget. Sumber daya mereka emang besar, tapi masalah kesehatan global kan jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar ya. Jadi perlu sistem yang bikin pilihan sulit itu dasarnya data. Bukan cuma niat baik aja. Terus Bill Gates sendiri kan butuh data real time ya buat ambil keputusan cepat. Dan juga harus bisa adaptasi cepat sama kondisi lapangan yang, ya ampun, berubah-ubah terus. Ini bukan sekedar ngelola proyek biasa, ini navigasi misi global. Nah, disinilah OKR masuk ya. Katanya mereka pinjem konsep dari Jim Collins. Apa yang bisa kita lakukan terbaik di dunia. Gitu. Ya. OKR bantu jawab itu. Salah satu kuncinya itu pakai metrik kayak DALY, Disability Adjusted Life Years. DALY. Oke. Itu apa tuh sederhananya? Biar kita semua paham. DALY itu gampangnya cara buat ngukur beban penyakit. Jadi dia gabungin tahun hidup yang hilang karena mati muda sama tahun hidup dengan kondisi cacat atau sakit. Oh, oke. Jadi ini kayak ngasih mata uang yang sama gitu buat bandingin dampak program yang beda-beda. Misalnya, investasi di dikronutrien itu nambah tahun hidup sehat lebih banyak nggak sih dibanding katakanlah berantas kebutaan sungai? Ah, jadi biar Apple sama Apple bandinginnya ya, bukan cuma kira-kira. Persis, biar kuantitatif ngukurnya. Paham. Jadi daily bantu nerjemahin misi besar jadi sesuatu yang bisa diukur dan dibandingin. Masuk akal banget. Betul. Nah, analisis pakai daily ini yang akhirnya bikin mereka fokus banget ke vaksin. Karena terbukti dampaknya luar biasa buat nambah tahun hidup produktif. Oke. Terus OKR memastikan tujuan besar ini, objektifnya, dipecah jadi key result yang spesifik, yang kuukur. Ada contoh bagus tuh, aturan 80-90 dari Gavi. Gavi itu aliansi global untuk vaksin ya? Gimana tuh aturannya? Iya, targetnya 80% distrik minimal harus capai 90% cakupan vaksinasi dasar. Jelas banget kan? Keukur banget. Wah, itu KR yang konkret banget ya. Dan ini pasti nyambungnya ke akuntabilitas kan? Soalnya kalau di nirlaba kan nggak ada laporan laba rugi kayak perusahaan. Persis, itu poin krusial. Nggak ada pasar yang otomatis kasih tahu Anda sukses atau gagal. Jadi, ya, melacak data jadi penting banget buat akuntabilitas. Jadi pegangannya data ya? OKR nyediain mekanismenya. Bill Gates kan selalu nekenin, lihat datanya, kita beneran gerak ke tujuan nggak nih? Jadi akuntabilitasnya ke hasil, bukan cuma sibuk kerja aja. Tapi data aja karena nggak cukup kan ya? Kayaknya ada cerita soal adaptasi deh di buku itu. Betul sekali. Ini penting. OKR itu bukan aturan kaku, mesti fleksibel. Ada cerita terkenal soal benih ubi jalar itu. Oh iya, saya ingat. Gimana tuh ceritanya? Jadi objektifnya mungkin ningkatin hasil panen petani. KR awalnya mungkin cuma ngukur berapa ton hasil panennya. Dan memang produksinya naik 2 kali lipat. Kelihatannya sukses kan? Sukses banget dong kalau gitu. Masaknya butuh waktu 4 kali lebih lama. Boros kayu bakar kan? Akhirnya petani malah nggak mau nanem. Wah, jadi KR awal yang cuma fokus ke tonase itu malah meleset dari tujuan sebenarnya ya, yaitu biar diadopsi petani dan hidupnya lebih baik. Nah, itu dia. Jadi mereka harus belajar dan adaptasi.
Entah KRI direvisi, ditambahin aspek waktu masak, atau kemudahan adopsi, atau bahkan objektifnya dievaluasi ulang. Inilah kekuatan OKR yang disebut DUER, Superpower #3, lacak kemajuan. Itu termasuk kemampuan buat adaptasi berdasarkan data dan pembelajaran. OKR itu mendorong siklus belajar yang cepat. Menarik banget soal adaptasi ini. Selain itu, ada lagi nggak superpower OKR yang kelihatan di kasus Gates Foundation? Ada sekilas disebut juga superpower nomor 4, rentangkan batas. Gates percaya kalau kita pasang target yang ambisius banget, kayak vaksinasi tiap anak dimanapun, itu maksa kita mikir keras, cari cara paling efektif, cari terobosan. Jadi OKR mendorong target tinggi gitu ya? Iya, memang dirancang gitu. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa pelajaran utama dari kisah Yayasan Gates ini buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Pelajaran utamanya, menurut saya, prinsip OKR itu universal. Nggak peduli organisasinya segede apa, atau misinya apa, komersial atau sosial, kejelasan tujuan alias objectives, terus hasil yang terukur, key results, fokus ke prioritas, ngelacak kemajuan secara jujur, terus mau adaptasi berdasarkan data, semua itu nilainya besar banget. Jadi bisa diterapin di mana aja ya intinya? Bisa. Prinsip ini bantu kelola kerumitan dan dorong hasil yang signifikan, dimanapun. Jadi kita lihat ya, gimana OKR itu kayak ngasih tulang punggung buat Yayasan Gates. Ada struktur, ada fokus, ada akuntabilitas. Ini penting banget buat misi raksasa mereka. Betul. Bukan cuma alat manajemen biasa, tapi cara berpikir biar sumber daya yang besar itu kepake seefektif mungkin buat nyelamatin nyawa. Sambil terus belajar. Mereka benar-benar mengukur apa yang penting. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Di kerjaan Anda, atau mungkin di kehidupan pribadi, ada nggak sih tantangan rumit atau tujuan jangka panjang yang rasanya susah diukur? Pasti ada aja ya. Gimana kalau coba terapin prinsip tujuan jelas dan hasil terukur ala OKR ini? Meski skalanya kecil, mungkin bisa bawa fokus dan kejelasan baru buat tantangan itu. Tujuan apa yang kelihatannya abu-abu, tapi bisa jadi lebih jelas dengan fokus semacam ini? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.